Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Aulia, NPM 211. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja mind map saya yang berjudul mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Jadi kali ini pertama-tama kita akan membahas tentang bakteri. Nah, jadi bakteri ini dia terdiri atas beberapa ukuran dan bentuk. Jadi biasanya bakteri ini dia berukuran 0,2 hingga 2 mikrometer. Nah, jadi bentuk dari bakteri ini dia ada 3. Yang pertama ada kokus, terus yang kedua ada bacillus, terus yang ketiga ada spiral. Jadi yang pertama ada kokus. Kita bahas dulu di kokus. Nah, kokus ini merupakan bentuk dari bakteri yang berbentuk bulat. Jadi namun dia juga dapat berbentuk oval. Kokus ini dia bahkan biasanya juga bisa rata pada satu sisi. Nah, jadi ketika kokus ini membelah untuk melakukan reproduksi, jadi sel tetap dapat menempel pada kokus lainnya. Nah, jadi ini ada beberapa bentuk dari kokus. Yang pertama diplococcus, dari bahasanya saja tadi, berarti dia dua. Berarti dia dua sel yang menempel dan bergempetan, seperti ini bentuknya. Terus selanjutnya ada Staphylococcus, di mana Staphylococcus ini dia bergempetan juga, tapi dia kayak rantai gitu, memanjang, seperti ini. Terus selanjutnya ada Spiroket, di mana Spiroket ini dia berbentuk seperti ikal atau seperti ular dan memanjang. Gambarnya seperti ini. Terus selanjutnya ada Coccobacillus. Nah, jadi biasanya Coccobacillus ini dia berbentuk oval dan tunggal. Selanjutnya ada Bacillus, di mana Bacillus ini dia ukurannya juga panjang, tetapi dia tidak oval. Dan dia juga satu-satu gitu. Selanjutnya ada Vibrio. Jadi Vibrio ini hampir sama dengan Bacillus, tapi yang membedakannya itu kalau Vibrio ini dia agak sedikit melengkung, seperti gambar ini ya. Selanjutnya ada Bacillus. Nah, jadi sebagian besar Bacillus ini dia tampak seperti batang tunggal, tetapi Bacillus yang terlihat berpasangan setelah beroperasi dia disebut dengan diplobacil. Selanjutnya ada spiral, di mana spiral ini merupakan satu atau lebih litan mereka yang tidak pernah lurus. Jadi bakteri ini dia biasanya seperti Vibrio. Nah, jadi di sini saya juga membahas dari reproduksi bakteri. Jadi bakteri ini melakukan reproduksi dengan cara pembelahan yang sangat sederhana dan juga dikenal dengan pembelahan biner. Nah, jadi pada awal reproduksi DNA-nya ini akan membelah menjadi dua dan dinding atau septum yang melintang akan membelah juga seperti sitoplasma sel. Nah, jadi akhirnya dia saling membelah menjadi dua sehingga terdapat dua sel anang dan dari setiap sel. Nah, jadi pertama bisa kita lihat dari gambar ini sel tunggal, terus dia akan membelah nukleus memanjang. Terus setelah itu dia membelah menjadi seperti ini, lalu dia akan protoplasmanya juga membelah, jadi sehingga di dalam protoplasmanya itu terdapat dua sel di dalamnya atau dua sel anal. Selanjutnya ada virus. Nah, jadi di sini kita akan membahas virus. Jadi virus ini merupakan yang berasal dari bahasa Yunani atau venom yang berarti racun.
Virus ini merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Secara umum, virus ini merupakan partikel tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA atau asam ribonukleat atau RNA, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Jadi ini merupakan struktur dari si virus. Nah, jadi ini bagian kepalanya. Jadi di kepala itu dia terdapat DNA di dalamnya. Terus ada kapsid dan ini lehernya. Terus ini gambar dari selubung ekor. Ini merupakan serabut ekornya atau kakinya. Terus ini papan dasar untuk tempat kakinya itu, dan pada virus terdapat jarum-jarum penusuk. Selanjutnya ada jamur. Jamur ini merupakan organisme yang multiseluler, khusus yang memiliki dinding sel yang tebal. Jadi jamur ini tumbuh seperti filamen mirip benang yang dikenal dengan hifa. Meskipun terdapat bentuk pertumbuhan lainnya yang terjadi pada jamur, dari jenis jamur lainnya, jamur yang paling dikenal adalah ragi bersel tunggal dan tentunya cendawan. Nah, jadi ini ada beberapa bentuk atau dari jenis jamur. Yang pertama ada Cryptococcus neoformans. Bisa kita lihat gambarnya seperti bulat-bulat dan memiliki sel. Terus ada Candida albicans, dia bentuknya seperti bunga. Selanjutnya ada Microsporum canis, ini seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada Histoplasma capsulatum, dia berbentuk seperti bunga matahari. Terus Epidermophyton flocosum, dia berbentuk seperti bunga juga. Dan yang terakhir ada Trichophyton mentagrophytes, dia berbentuk seperti karang. Nah, selanjutnya ada protozoa. Nah, jadi pada protozoa ini merupakan mikroorganisme yang bersel tunggal. Infeksi yang sering terjadi di daerah tropis dan subtropis, namun dapat juga terjadi di daerah yang beriklim sedang. Nah, ini ada pun bentuk-bentuk dari si protozoa. Yang pertama ada si Rhizosporida, gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada Ciliata, dia memiliki silia di pinggir-pinggirnya. Terus ada Flagellata, dan juga ada Sporozoa. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.